Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan desain form transaksi jual di Visual Studio ini. Di sini ada sedikit kekurangan. Kenapa? Karena saya akan tambahkan di sini nanti tombol print atau ikon print. Jadi tujuannya ini adalah untuk meminimalisir waktunya, karena waktunya sudah hampir selesai untuk semester ini, jadi saya persingkat saja. Jadi sebenarnya ini untuk form transaksi, form printnya ini dia akan terbaru. Jadi printnya nanti itu ada di sini. Nah, ada print bulanan, ada print mingguan. Jadi saya tambahkan sedikit di sini ya. Jadi nanti pada saat kita buka transaksinya, otomatis akan tampil permintaannya untuk di print. Jadi sebelum saya melanjutkan ke form transaksi jual, jadi laptop ini harus diinstal Crystal Report. Jadi untuk menginstalnya saya buka aplikasi atau penyimpanan masternya. Jadi untuk menginstal Crystal Reportnya ya kita ambil dari sini. Jadi silakan Crystal Report yang seperti ini ya. Crystal Report baru setup. Jadi penginstalannya ini hampir sama dengan waktu pertemuan pertama, yaitu penginstalan MySQL Connector. Jadi penginstalan seperti ini, klik setup baru yes. Nah, karena saya sudah install Crystal Report di laptop ini, makanya dia ada permintaannya begini, apakah ingin diinstal ulang atau ingin dihapus atau di install. Jadi karena saya sudah install di sini Crystal Report, jadi saya tidak install lagi ya. Jadi untuk membuktikan bahwa ini sudah diinstal, saya masuk di sini di control panel. Baru cari program. Nah, ini sudah terinstall Crystal Report. Jadi saya anggap ini kalian sudah pahami ya cara menginstal Crystal Report, karena hampir sama dengan waktu penginstalan MySQL Connector atau penginstalan aplikasi-aplikasi software yang biasa. Jadi saya close ini ya, dan saya akan kembali ke sini. Nah, jadi untuk memasukkan ikon printer atau pesan bahwa pada saat nanti akan kita melakukan transaksi penjualan, maka akan meminta program itu apakah ingin dicetak atau tidak. Jadi untuk memasukkannya kita klik 2 kali dulu. Jadi ini untuk melakukan perubahan hardware sedikit ya. Kenapa? Karena itu Crystal Report 85 itu mendukungnya Windows 32 bit. Sedangkan laptop saya di sini adalah Windows 64 bit. Jadi untuk mengubahnya ya kita harus ubah dari sini. Klik kanan ini, projectnya klik kanan, baru pilih properties. Nah, kalau sudah seperti ini, arahkan mouse di sini di pilihan compile, baru scroll ke bawah, baru pilih advanced compile option. Nah, kalau sudah seperti ini ada tulisan target CPU, silakan diganti menjadi x86. Karena laptop saya kan x64 ya. Ini x64. Kenapa saya harus ubah x86? Karena ini Crystal Report mendukungnya versi x86 atau 64 bit. Sedangkan target frameworknya adalah sesuai dengan yang terinstall di laptop kalian di Visual Studio-nya. Itu Visual Studio-nya kan ada situ biasa petunjuknya di atas, apakah versi 35 atau 30 atau framework 4. Nah, untuk kali ini yang di Visual Studio ini itu yang terinstallnya itu framework 4. Jadi saya pilihnya, baru pilih OK. Nah, kalau sudah silakan di close ini. Nah, selanjutnya untuk memunculkan ikon di sini, ikon printer Crystal Report di sini ya, kita klik lagi nih, tools, baru choose toolbox item.
Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, arahkan mouse di sini komponen. Baru pilih yang ini. Ada tulisan Crystal Report. Jadi ada salah satunya di sini. Jadi saya pilih dua ya. Sebenarnya hanya satu yang digunakan di sini. Cuma saya lupa ikon yang mana di sini. Karena sama-sama menggunakan Crystal Report. Nanti akan saya perlihatkan di sini apa yang nanti tampil yang digunakan di sini. Baru saya pilih oke. Nah, ini yang digunakan ya, ini Crystal Report Control. Jadi ini Crystal Report Viewer boleh saja dihapus dengan cara klik kanan baru pilih delete. Oke. Karena yang digunakan itu adalah ini Crystal Report Controller. Baru klik ini, baru drag ke sini. Nah, silakan tunggu. Nah, kalau sudah tampil kotak box seperti ini, silakan oke saja. Ya, kita geser sedikit ya. Jadi sebenarnya ini nanti ini ikon ini dia tidak tampil di form menu transaksi, tapi ini tujuannya adalah untuk pengisian codingnya. Oh ya, sedikit ya, ada saya ingin tambahkan. Desainnya ini kayaknya dia tidak tampil di tengah. Jadi untuk menampilkannya di tengah, klik ini baru kembali ke sini. Klik ini ya, ini yang ini desainnya, form desainnya. Kalau ini diklik form desainnya maka akan terseleksi semuanya di dalam. Baru cari di sini supaya tampilannya selalu di tengah. Saya cari center screen. Start position. Kalau ini kan Windows Default Location. Kalau Windows Default Location itu selalu tampilannya di kiri. Jadi kita klik, pilih center screen. Caranya sama dengan perubahan waktu pembuatan form pada tutorial sebelumnya. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini ya, saya akan kembali untuk mengisi codingannya. Jadi untuk membuat coding, kita klik ini, baru klik ini, view code. Jadi saya akan mengisi view code di sini ya. Jadi caranya sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu kita isi dulu di atasnya itu import sistem DBC. Maaf, data baru ODBC. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita masukkan di sini. Di dalam ini public class sampai antara ini ya. Baru tab. Baru saya akan buat tanggal dulu ya. Jadi saya kasih komentar dulu atau keterangannya. Convert tanggal database. Jadi maksudnya ini saya kasih keterangan begini supaya tanggal itu yang di database dia dikonvert dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, karena kalau Indonesia itu biasanya tampilannya kalau bahasa Inggris itu tampilannya biasa bulan dulu baru tanggal baru tahun, sedangkan yang kita inginkan adalah tanggal dulu baru bulan baru tahun, baru ketik di bawahnya ini. Jadi ini yang di atas ini ya, kalau kalian dapat tanda petik seperti ini dan tulisannya warna hijau itu adalah hanya komentar atau pengingat. Ketik sini dim tanggal MySQL, huruf besar ya. Ini sebenarnya tidak berpengaruh huruf besar huruf kecilnya, yang jelasnya penulisannya harus valid, tidak pakai spasi. Baru S. Jadi ini pembacaan tanggalnya dibaca sebagai string, bukan date. Baru di bawahnya kita ketik sub baru enter. Jadi saya kasih penutup dulu. Biasanya kalau ada sub itu ada selalu balasannya end sub. Nah, saya kembali ke sini supaya tidak terlalu jauh spasinya. Baru enter di sini antara sub dan end sub.
Baru di sini di depan ini kita tulis sub kondisi awal, buka kurung tutup kurung. Kita tulis label nama pelanggan, baru .text sama dengan balas kutip tanda petik. Oh ya, perlu saya sampaikan ya bahwa ini label nama pelanggan diambil dari sini. Label nama pelanggan yang ini ya, ini codingannya, bukan teksnya ya, bukan teks depannya, yang ini diambil. Ini yang kita ketik, jadinya yang dipanggil codingnya. Jadi andaikan di sini tulisannya label 1 ya pasti label 1. Kenapa saya ubah semua labelnya? Karena di sini terlalu banyak. Jadi saya tidak bisa nanti membedakan apabila hanya tulisannya label 1, label 2, 3 dan seterusnya. Makanya saya perjelas identitasnya. Saya kembali ke sini ya. Baru enter. Kita tulis label alamat. Nah, text sama dengan balas tanda kutip. Tulis lagi label telepon .text sama dengan enter. Label tanggal .text. Jadi ini tanggalnya kita convert menjadi string ya, makanya ada sini tulisannya teks. Baru di depannya itu kita tulis today. Kenapa today? Supaya penginputannya ini up to date. Jadi dia akan nanti terbaca sesuai dengan jadwal atau tanggal yang transaksinya. Enter lagi label admin .text sama dengan, jadi ini label admin ini diambil form ininya ya, form menu utama .vb, form menu utama. Kenapa ditulis seperti ini? Supaya nanti ini form transaksi jual akan tampil di form menu utama. st label 4 text. Oh ya, perlu saya sampaikan ya, kenapa ini st label ini ditulis di sini? Karena ini st label diambil dari sini. Saya klik ini, perlihatkan ini ya. St label itu diambil dari sini. St label 4 itu diambil dari sini. Edit item. Nah, dia kan di sini tulisannya st label 4, ini codingannya. Nah, kenapa bukan st label 3? Jadi itu nanti di depan nama ini kan nama ini sebenarnya. Tulisan nama di depannya yang ini. Jadi di sini di depannya itu ada st label 4. Saya kembali ke sini ya. Baru di belakang ini kita enter label kembali text sama dengan selanjutnya di bawah label kembali .text kita kasih nama textbox 2 .text sama dengan balas kutip tanda kutipnya. Ini textbox 2 diambil dari sini ya. Ini. Jadi ini textbox 2 sama dengan ini codingannya. Textbox 2. Selanjutnya
label nama barang, dot text, baru label harga barang dot text, baru text box 3 dot text, nah, ini label nama barang, label harga barang diambil dari sini. Label nama barang, saya ke atas dulu. Label nama barang dari sini ya, ini sama dengan ini. Label nama barang, baru label harga barang yang ini ya, label harga barang, baru text box 3 yang ini. Nah, text box 3. Saya kembali lagi di sini, lanjutkan. Baru di bawahnya sekali lagi text box 3 dot text sama dengan false. Enter. Label item dot text sama dengan kosong. Nah, ini label item diambil dari sini ya. Nah, ini kan awalnya saya pakai teks di sini ya, ternyata bukan. Kita harus ganti menjadi label. Buktinya adalah ini. Ini dibuat dari label, sama dengan yang ini. Ini label, ini juga label. Nah, cuma kenapa dia berbentuk kotak ya, jadi kita harus mengubah dari sini ya. Yang ini, border fix style. Nah, kalau begitu kan hilang ya. Fix 3D, fix style, supaya dia ada bordernya atau ada berbentuk kotak. Baru di bawahnya saya tambah lagi call, muncul kode pelanggan. Baru enter. Saya selesaikan dulu ya, baru saya jelaskan nanti. Call nomor otomatis, call buat kolom, enter. Baru label 10, label 10 dot text sama dengan kutip, baru di dalam ini angka 0. Baru text box 1, text box 1 dot text sama dengan ya, perlu saya jelaskan sedikit ya. Ini ada tulisan call, ada warna, ada garis di bawahnya, itu artinya salah. Nah, kenapa salah? Karena kita belum buat pemanggilan di bawahnya sama dengan yang di bawah nomor otomatis. Kalau ada warna biru atau warna merah itu artinya salah. Sedangkan ini yang di bawah label 10 dot text diambil dari sini, harga yang di atas. Nah, kalau misalnya kalian ingat ya, boleh saja diganti semua. Itu di sini tulisannya menjadi label harga. Nah, jadi kenapa saya di sini pakai label? Ya supaya ada sedikit perbedaan dengan yang lain. Karena kalau saya pakai label harga di sini bisa saja bentrok dengan ini. Makanya saya pakai label 10 saja. Selanjutnya
textbox1.text diambil dari sini. Jadi nanti di sini ada konfirmasi dibayar. Nah, ini kan textbox 1. Ya, saya jelaskan sekali lagi, kalau ada ada garis merah di bawah ini, itu artinya salah ya. Kenapa? Karena ini ada tanda seru warna merah. Itu artinya salah. Kenapa? Karena belum ada pengisian di bawahnya. Jadi nanti ini akan hilang apabila saya sudah tambahkan di bawahnya tulisan muncul kode pelanggan. Saya lanjut ya. Ini kan tadi saya bilang ada tulisan merah, berarti saya harus tambah lagi di bawahnya pemanggilan. Saya kembali ke sini dulu. Saya harus tambah dulu di bawah ini timer. Jadi saya klik 2 kali ini ya di dalam ini. Nah, kalau sudah kita klik di dalamnya, yaitu label jam dot text sama dengan kita ketik time of day. Nah, artinya maksudnya jam hari ini. Jadi ini label jam diambil dari sini. Label jam ya, sama kan dengan codingannya. Ini label jam. Saya kembali ke sini. Selanjutnya di bawahnya saya klik lagi nih. Jadi saya tambah di dalam formnya ini, form transaksi jual, bukan di backendnya, formnya. Jadi kalau mau menambah formnya, mau nambah coding di formnya, klik 2 kali nih, pas di sini ya. Nah, baru kita kasih nama di sini call kondisi awal, buka kurung tutup kurung. Jadi maksudnya ini yang dipanggil nanti nih, ini call kondisi awal, ini semua nanti yang dipanggil. Jadi mungkin masih error ini karena ini belum ada di bawahnya ya, muncul kode pelanggan. Ini yang 33 ini belum saya isi. Selanjutnya saya tambah di bawahnya ini, kita ketik sub muncul kode pelanggan, enter. Nah, kalau saya tuh sudah ketik seperti ini, mungkin hilang yang di atas ya. Ini sudah hilang kan tanda merahnya, sudah hilang tanda merah di bawahnya. Namun kita belum kasih isi di dalamnya. Jadi yang harus diketik di dalamnya itu call koneksi. Nah, ini call koneksi diambil dari sini ya, database yang terdahulu ini. Ini nama ininya, call koneksi. Jadi ini yang dipanggil ya, koneksinya ini yang dipanggil. Saya kembali ke sini lagi. Baru di bawahnya saya tambah dulu komentar. Jadi ini maksudnya kalau ada seperti ini, itu artinya pengingat atau komentar perulangan kode pelanggan. Enter. Baru saya ketik combo box 1. Combo box 1 dot item items dot clear. Enter. Nah, ini maksudnya combo box 1 diambil dari sini ya. Ini combo box 1 ini untuk melihat codingannya itu di sini. Jadi sebenarnya bisa saja kalian ganti codingannya ini. Cuma saya tidak ubah semua, saya jadikan default supaya mudah saya ingat. Kenapa hanya sedikit saja? Karena ini kan hanya 1 saja. Kalau ini teksnya hanya 3 saja. Sedangkan kalau labelnya itu banyak, makanya saya kasih nama-nama backend khusus untuk label. Baru tambahkan di bawahnya cmd sama dengan new odbc comment.